kegagalan itu dia belajar. Dia bertobat. Dia ingin dipulihkan. Dan betul-betul dia beroleh pemulihan itu. Buktinya kita baca kembali dalam surat 2 Timotius. 2 Timotius kita baca di sini pasal 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Kita ingin tahu dulu siapa Markus ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Sudah ketemu? Mari kita baca. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tolong sambung bersama-sama. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena, tolong sambung. Waduh, sudah terjadi rekonsiliasi. Ada pemulihan. Itu cara orang beriman. Itu cara-cara orang percaya. Bisa saja tidak sependapat. Bisa saja bertengkar. Bisa saja bersengketa. Tapi kalau sudah rekonsiliasi, selesai. Selesai. Amin. Oh, ini penting sekali. Jadi sekali lagi, Markus pernah gagal. Bahkan dikatakan dicatat 2 kali. Dalam mengikuti Tuhan, dalam kehidupan ini, kita pernah gagal. Saya sendiri pernah gagal. Saudara pernah gagal, tolong angkat tanganmu. Yang merasa gagal, angkat tanganmu. Percayalah, kalau Tuhan pulihkan, dahsyat dan luar biasa. Orang yang pernah gagal menulis Injil apa namanya? Markus. Injil Markus ini dahsyat saudara. Dipakai berabad-abad. 2000 tahun lebih sampai hari ini dipakai oleh Tuhan. Banyak membawa orang bertobat. Ditulis oleh orang yang pernah gagal. Tapi kalau dia datang bertobat dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi alat yang hebat dan luar biasa. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan. Siapa yang pernah gagal? Angkat tanganmu, jangan malu. Hidup ini tidak perlu malu. Kita pernah gagal. Gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam kehidupan, gagal dalam karir, gagal dalam pendidikan, gagal dalam usaha. Saudara pernah gagal? Angkat tanganmu. Genggam, ada kuasa pemulihan sore hari ini. Engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Katakan amin. Amin. Jangan lari ke narkoba, jangan lari bunuh diri. Itu orang konyol semua. Di dalam diri orang percaya, katakan dalam ibadah kita ada kuasa pemulihan. Amin. Katakan bersama, ada kuasa pemulihan. Katakan lagi. Kapan? Sekarang. Amin, saudara ya. Sekarang. Kalau saudara betul-betul mengimani perjamuan kudus nanti secara iman, bukan secara rasa, secara iman. Yang saudara makan adalah tubuh Kristus, minum darah Yesus, kuasa pemulihan menyatu dalam dirimu, mengalir dalam dirimu. Engkau akan dibuat oleh Tuhan menjadi alat yang dahsyat seperti penulis Injil Markus. Mari kita mengimani itu. Karena itu apa yang terjadi. Kita bahas baru ayatnya. Maaf, tadi baru pembukaan semua. Itu. Untuk menjelaskan supaya kita tahu apa yang kita baca. Pada waktu Yesus jalan-jalan, dikatakan dari kampung ke kampung, di daerah Kaisaria Filipi. Daerah itu ada di tepi pantai. Lalu dia ingin menjajaki survei. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Tina me legusin hoi antrofoi enai. Kata orang, siapakah aku ini? Bukan siapa namanya,
Bukan siapa penampilannya, tapi siapa pribadinya yang sesungguhnya. Enai. Bukan ego, tapi enai. Kita tidak terlalu saling mengenal, meskipun saya sering berkhotbah di sini. Saudara, ketika saudara tanya siapakah Yusuf Roni, saudara hanya bisa berkata, oh dia pendeta dan sering khotbah di Betani. Hanya itu saja. Tapi pribadi tidak. Tapi yang ditanya oleh Yesus, menurut orang pribadiku ini, yang aku buat, aku berkarya, aku hadir. Siapa? Apa betul engkau mengenal? Kita kalau tidak bergaul secara dekat, kita tidak tahu. Sebab banyak manusia bersandiwara. Makanya kita sering tertipu dengan penampilan. Orang saudara ingat kalau di dunia usaha, belum apa-apa sudah ngomong, oh saya bergereja, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi nipu kamu. Percayalah saudara. Usaha saja, ndak usah ngomong pakai haleluya, haleluya, ndak usah lah saudara. Ya, buktiin aja. Itu buktinya saudara. Nah, apa yang terjadi? Ketika ditanya, semua mengomentari. Apa katanya? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Semua kata orang. Lalu Yesus ingin muridnya punya pendapat sendiri, punya persepsi sendiri, punya pandangan sendiri. Dia tanya ulang kembali pada ayat 29. Ia bertanya kepada mereka itu murid-murid. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tolong sambung. Siapa yang disebut? Karena ini Injil Petrus. Padahal yang ditanya banyak. Petrus langsung jawab. Siapakah? Engkau adalah Mesias. Waduh, pengakuan yang hebat. Pernyataan yang dahsyat. Satu kredo. Tapi perlu diuji. Semasa Yesus hidup saja. Banyak pandangan tentang siapa Yesus. Apalagi ketika Yesus sudah tidak ada, ketika naik ke sorga. Lebih banyak lagi pandangan tentang Yesus. Pandangan siapakah Yesus harus menurut Alkitab. Mesias, tepat, bagus pengakuanmu, benar. Tapi salah. Karena takut diberitakan salah, maka dia dilarang. Lanjutkan sekarang ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Waduh. Ketika menyatakan engkau Mesias, belum tentu Mesias menurut konsep Tuhan. Bisa saja Mesias menurut konsep manusia. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel pada waktu sebelum kedatangan Yesus 700 tahun dikuasai oleh kekuasaan asing. Merindukan kemerdekaan, merindukan kebebasan. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Hanya sejenak di zaman Makabe. Waktu zaman Makabe, mereka sedikit mendapat kebebasan karena pemberontakan Makabe. Tapi setelah itu mereka kembali lagi jatuh di tangan asing. Mereka pikir Mesias itu pembebas mereka. Mengalahkan pemerintahan penjajah Romawi. Membebaskan, memerdekakan mereka secara fisik. Padahal ayat-ayat Alkitab sudah berkata sejak Yesaya, Hosea, Mika menyatakan Mesias itu harus menderita, harus mati, sengsara untuk menebus dosa manusia. Tetapi Mesias yang dipikir oleh mereka adalah Mesias politis. Salah mereka menangkap. Seringkali
Kondisi melahirkan persepsi. Cara pandang kita seringkali karena kondisi kita masing-masing. Enggak boleh. Alkitab harus menurut Alkitab. Siapa Yesus? Waktu dengar kata menderita, ditolak, dibunuh. Ayo. Itu kata-kata yang kita sukai. Saya percaya jujur terus terang. Kita tidak suka dengan kata penderitaan. Kita tidak suka. Padahal karena penderitaannya dia. Karena dia dibunuh dan mati. Tapi bangkit pada hari ketiga. Kita menerima penebusan sampai saat ini luar biasa. Katakan amin. Beri kemuliaan buat dia. Itulah Mesias. Petrus mengaku. Pengakuannya benar tapi isinya salah. Dia pikir tidak menderita. Makanya Petrus dikatakan di sini pada ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Belak-belakan, terbuka. Sementara orang Yahudi sedang kagum dengan Yesus. Mukjizatnya luar biasa. Hebat. Inilah pembebas kita. Petrus berpikir kalau kata menderita, kalah. Waduh, nanti pengikutmu berkurang. Sementara dapil kita dapil Galilea. Kira-kira seperti itu perhitungan-perhitungan politik selalu masuk. Pada ayat 32. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebatnya Petrus, lancangnya Petrus. Dia tarik gurunya, dia tegur. Jangan ngomong begitu. Nanti simpatisan kita hilang. Tunjukkan, rupanya Petrus berpikir Mesias itu ala komik Jepang Power Ranger. Menangan terus. Ini kalah. Aduh, siapa mau mengikuti engkau? Kalau menderita, mati, ditolak. Siapa mau ngikuti engkau? Memang betul, jangankan orang lain. Muridnya pun meninggalkan dia. Tapi inilah anugerah. Ketika Petrus ditegur, akhirnya Yesus menegur Petrus. Mari kita baca selanjutnya. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau memikirkan Mesias menurut konsep manusia. Engkau tidak memikirkan Mesias menurut pemikiran Tuhan. Jadi dia adalah menurut pemikiran Tuhan. Kita seringkali hanya memikirkan pemikiran kita. Jangan-jangan saudara percaya Yesus, saudara ikut Yesus, saudara tidak meneladani Yesus. Kalau saya tanya, saudara percaya Yesus, apa jawab kita? Sekali lagi saya tanya, saudara percaya Yesus? Percaya, belum tentu. Jangan-jangan Yesus itu engkau buat hanya seperti patung Kuan Im, disembah, dipuja, tapi tidak pernah diikuti. Yesus itu teladan, harus diikuti. Pengampunannya, belas kasihannya, kasihnya. Jangan hanya bisa berkhotbah tentang Yesus tapi tidak bisa meneladani kehidupan Yesus. Teladan. Itu penting sekali. Ini penting. Yesus adalah contoh bagi kita semua. Amin. Kesabarannya, ketekunannya, ketaatannya. Sampai mati pun. Sehingga dengan demikian kita yang tidak taat, tidak sabar, tidak setia. Tapi karena berkat tubuh dan darahnya kita diubah, dipulihkan menjadi orang yang taat dan setia. Katakan amin. Amin. Kita lanjutkan sekarang ini. Maka setelah itu dia berkata pada ayat 34. Mari saya ingin ajak ayat 34. Kita renungkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tolong mulai, sambung 1, 2, 3.
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, apa? Memikul salibnya dan mengikuti aku. Sekali lagi kita baca bersama. 1, 2, 3. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jangan dipotong. Kalau saya tanya, saudara mengikuti Yesus? Ada syaratnya, menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini langsung aja mau mengikuti, tidak pernah menyangkal dirinya. Tidak pernah memikul salibnya. Dia tidak minta pikulin salibnya dia, salib kita sendiri. Kita meskipun percaya anak-anak Tuhan pasti menang diberkati. Tapi dalam hidup ini ada salib masing-masing. Ada masalah, ada persoalan. Ya, ada penderitaan, ada kesusahan, ada tantangan. Masing-masing dalam hidup ini semuanya ada. Itulah salib kita, pikulah. Percayalah kita pasti menang. Karena yang kita makan ini tubuh dan darah yang sudah menang di atas kayu salib. Asal bersama dia kita pasti menang. Amin saudara. Berat tidak pikul salib kita? Cukup berat. Kalau saudara berumah tangga, punya masalah, punya persoalan, salibnya satu. Lalu dipikul bersama-sama, jadi ringan enggak? Ringan. Yang jadi berat itu apa? Pasangan kita jadi salib kita. Tambah berat. Aku sudah salib, dia jadi salib lagi. Jadi 2 salib aku pikul. Makanya pulang dari sini pegang suamimu, pegang istrimu. Tanya dia. Ma, salib cukup 1 aja ya. Kau jangan jadi salibku ya. Ya terlalu. Saudara mau? Amin saudara. Pegang dia. Katakan dengan dia. Kalau sedang pacaran, dari sekarang bilang, kamu ini mau pikul salib sama-sama dengan saya atau kau mau jadi salib bagiku? Saudara, tambah berat. Mulai sekarang. Tapi percayalah, kita pasti menang karena yang pernah memikul salib ini menang. Siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan buat dia. Mari kita persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman. Bahwa sekarang ketika engkau makan dan minum, betul-betul terjadi sekarang pemulihan. Hidupmu, masa depanmu, rezekimu, usahamu, karirmu, apa saja yang kau butuh, yang kita perlukan. Kita percaya kuasa pemulihan itu terjadi. Imanilah dengan demikian supaya makan dan minum ini tidak sia-sia. Betul-betul ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian untuk menghantar doa kita sekalian mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Katakan namanya. Yesus tak pernah jauh dari. Bila cobaan menggoda hatimu, saya persilakan dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Aswin Syanu Saputra. Ia akan memimpin perjamuan. Bila sengsara menimpa keadaanmu, saya undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk dapat melayani perjamuan. Dia selalu pedulikan kamu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan
perjamuan suci pada malam sore hari ini. Sucikan, kuduskan kami untuk sidang jemaat-Mu dan para hamba Tuhan untuk dapat mengikuti dan melayani perjamuan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak penentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara yang sudah dilayani bisa bangkit berdiri. Dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Saudara, perlahan kita sembah Dia. Oh,
Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Mari perlahan kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara hormati korban Tuhan di atas kayu salib untuk tebus dosa saudara dan saya. Beri penyembahan yang terbaik. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama. Saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Mari kita sembah. Sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa dan kami percaya Engkau setia dan Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan, boleh meneguhkan dan boleh menegur setiap kami, memimpin jalan kami untuk kami tetap terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Kau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Roni yang telah menyampaikan firman.
Tuhan, Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupannya, keluarganya. Apapun yang beliau kerjakan semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kami rindu memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Silakan saudara duduk kembali. Sementara saudara memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas toddler, playgroup A dan B, kindergarten A dan B, dan elementary grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas toddler dan playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid sekolah minggu Betani. Info selengkapnya 59 akan hadir hari Minggu 16 Maret di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumaindong dalam 4 kali ibadah. Jam setengah 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 2 siang, dan jam 5 sore. Diinformasikan bagi seluruh jemaat bahwa rekening persembahan persepuluhan berubah menjadi nomor 788-0788-901 atas nama Betani Nginden, Bank BCA Cabang Galaksi Surabaya. Dewasa Muda Betani mengundang para pengusaha, eksekutif muda, profesional lajang untuk mengikuti single scam dengan tema Knowing His Passion 30-31 Maret 2014 di Hotel Permata Biru Trawas. Pembicaranya, Pendeta Victor Abraham, Pendeta Sylvia Tanjung, dan Aditya Matius. More info, please contact Anita 0812 5254 3388 atau Cica 081 7526 6909 atau juga bisa di meja counter setiap Sabtu pada saat ibadah Dewasa Muda di Betani Manyar. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. How wonderful, singing how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above
saudara kita beri penyembahan yang terbaik. Koralama, 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 syaralama, koralama. Mari kita angkat tangan kita bersama. Dan sekarang, sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai, membimbing saudara, memberkati saudara, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat malam. Engkaulah kuatku yang